Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Erika Afrianti, dan saya akan bersama rekan saya, Mas Deva Agustian Pratama. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu strategi dakwah, memahami sasaran, pelaku, dan masyarakat dalam perspektif kelas. Di sini saya akan mempresentasikan bab saya yang pertama, yaitu sasaran dakwah. Jadi siapa sih sasaran dakwah itu? Nah, sumber utama yang menjadi dasar definisi sasaran dakwah sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Saba ayat 34, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi mayoritas manusia tiada mengetahui. Dari ayat tersebut kita dapat mengerti, kita dapat pahami, kita dapat mengetahui ya gitu, bahwa sasaran dakwah merupakan objek tujuan Nabi Muhammad ini diutus ke bumi, atau lebih tepatnya dakwahnya Nabi. Lebih jelasnya lagi, yang dimaksudkan dari pengertian sasaran dakwah ini adalah umat manusia. Jadi sasarannya ini adalah umat manusia, seluruh umat manusia yang ada di bumi. Kemudian meskipun di Al-Quran ini sudah menyebutkan secara simpel, memberikan pengertian tentang sasaran dakwah nih, tapi ada Al-Quran ini juga memberikan istilah yang lebih memberikan istilah yang lebih khusus lagi gitu, maksudnya dan ini disebutkan oleh Muhammad Abdul Alfat Al-Bayanuni dalam Al-Madhal ila Ilmi Al-Dakwah. Nah, jadi si Muhammad Abdul Al-Fatih Al-Bayanuni ini mengatakan ada beberapa kelompok dalam sasaran dakwah ini dan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dakwah ke dalam kalangan umat Islam, dan yang kedua dakwah ke kalangan non-muslim. Nah, yang pertama dakwah ke dalam kalangan umat Islam. Jadi di dalam dakwah kepada kalangan umat Islam ini ada istilahnya, ada julukannya, yaitu ummah atau al-istijabah. Nah, di dalam ummah ini dipersempit lagi, diperkecil lagi, dibagi lagi menjadi beberapa golongan, yang mana golongannya itu diberikan berdasarkan kualitas dari keimanan mereka gitu. Jadi di ummah ini ada golongannya, ada strukturnya gitu ya istilahnya, ada yang dimana itu diambil dari tingkat keimanan dari setiap orang. Nah, di Al-Quran ini juga menyebutkan bagian-bagiannya gitu, maksudnya dengan beberapa istilah, yaitu ada fasik, fajir, salih, dan takwa. Nah, kalau untuk dakwah kalangan non-muslim, nah di dakwah kalangan non-muslim ini sebutannya atau istilahnya itu juga ada. Nah, mohon maaf nih, istilahnya sebutannya nih adalah kafir gitu teman-teman. Nah, jadi dalam kedua dakwah tadi ya gitu, yang kalangan umat muslim ataupun non-muslim ini dua-duanya masuk dalam cakupan dakwah yang masuk dalam maksudnya sasaran dakwah gitu loh. Cakupannya tuh itu dua. Dan itu disebut dengan umat al-dakwah atau masyarakat sasaran dakwah. Jadi intinya sasaran dakwah ini adalah istilah yang ada di Al-Quran yang mana berdasarkan tingkat keimanan manusia terhadap ajaran Islam gitu. Nah,
Dakwah ini mempunyai tingkatan-tingkatan keimanan yang rendah sampai yang tertinggi. Begitu juga dari tingkatan pengingkaran terendah sampai pada tingkatan yang sama sekali anti ajaran Tuhan. Di antaranya ada yang pertama, sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologisnya. Nah, masyarakat yang dilihat dari segi sosiologisnya ini ada masyarakat terasing, perdesaan, kota besar dan kecil, serta masyarakat di daerah yang mengalami serta masyarakat di daerah marginal kota besar. Yang kedua ada sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi struktur kelembagaannya. Jadi di sasaran ini tuh melihat masyarakat dari struktur keseimbangannya seperti masyarakat desa, pemerintah, dan keluarga. Yang ketiga ada sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari tingkat usianya. Ada beberapa golongan seperti anak-anak, remaja gitu ya, lansia gitu. Yang keempat ada sasaran yang dilihat dari tingkat hidup sosial ekonominya. Jadi dilihat dari kaya miskinnya, dari ada kaya, ada miskin, ada menengah begitu. Dan yang kelima ada sasaran yang berupa kelompok-kelompok masyarakat yang dilihat dari segi sosial kultural. Beberapa golongannya tuh ini ada priayi, abangan, santri. Nah, biasanya nih si priayi, abangan, santri ini klasifikasinya ada di masyarakat Jawa terutama. Kemudian yang keenam, sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi profesi atau pekerjaannya. Ada petani, ada seniman, ada guru, ada pedagang dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pelaku dakwah gitu. Jadi siapa sih pelaku dakwah ini gitu? Jadi pelaku dakwah ini adalah seorang dai, dan dai ini adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dia lakukan baik secara individual, secara organisasi maupun kelompok. Nah, dai ini adalah seorang muslim dan muslimat tentunya yang menjadikan dakwah ini suatu amaliyah pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah adalah wada, mubalik, mustama'in atau juru penerang yang menyeru, mengajak, memberi pengajaran yaitu pada ajaran agama Islam. Nah, dai ini juga harus mengetahui bagaimana cara menyampaikan dakwah tentang Allah Azza wa Jalla, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi terhadap problematik yang terjadi dihadapi atau ada dalam diri manusia. Juga ada metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia ini tidak salah dan tidak melenceng. Nah, jadi ada juga tujuan dakwah. Jadi pasti kalian juga bertanya, sebenarnya tujuan dari dakwah itu apa gitu. Tujuan dakwah ini adalah mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama atau menyadarkan manusia supaya mengakui kebenaran Islam. Jadi intinya dakwah ini ada untuk membuat manusia ini kembali kepada agama dan menyadarkan manusia untuk mengakui kebenaran agama Islam, dan juga selain itu mengamalkan ajaran agama Islam sehingga bisa menjadi orang yang baik. Nah, untuk bisa tercapainya tujuan dakwah ini, seorang dai itu juga harus merumuskan dakwah secara yang definitif, pasti gitu ya, terutama pada tujuan mikronya, tujuan yang paling kecilnya gitu ya istilahnya. Dari sudut pandang psikologis, ini tuh psikologis dakwah ya tentunya gitu. Ini ada 5 ciri dakwah yang cukup efektif jika kita sebagai seorang dai ini lakukan gitu ya. Yang pertama adalah jika dakwah ini dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang apa yang didakwahkan gitu. Maksudnya memberikan pengertian kepada masyarakat nih dengan
bahasa yang mudah dipahami gitu, karena nggak semua masyarakat itu kan pendidikannya setara mungkin dengan yang si dai-nya gitu. Kemudian yang kedua ada jika masyarakat merasa terhibur oleh dakwah yang diterima. Nih banyak sekali ya teman-teman para pendakwah ini yang menggunakan apa istilahnya, komedi di dalam selingan berdakwahnya agar para masyarakat nih ya, mat'unya ini nggak bosen, nggak stres-stres amat gitu, jadi diselingin dengan komedi atau humor gitu. Terus kemudian yang ketiga, jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara dai dan masyarakatnya. Jadi kalau dai ini bisa menyampaikannya bagus, kemudian bisa diterima oleh masyarakatnya, maka ini akan menjadikan hubungan antara dai dan masyarakat ini kan menjadi baik ya. Jadi kayak masyarakatnya itu berpikir, oh ini dai bagus nih gitu, saya paham gitu. Jadi kayak besok-besok nih kalau misalkan ada acara, aku mau dong ngundang lagi gitu. Mungkin jadi ada memiliki hubungan yang baik gitu, karena penyampaiannya itu diterima oleh masyarakat. Kemudian yang keempat ada jika dakwah dapat mengubah sikap masyarakat. Jadi dari yang awalnya masyarakat itu mungkin nggak ngerti nih misalkan sehukum ini gitu, dan dia melakukannya dan itu dosa. Kemudian ketika si dai ini mensyiarkan dakwahnya, kemudian masyarakat ini menjadi tahu dan akhirnya mengubah sikapnya dan tidak mengulangi dosa itu lagi gitu. Yang kelima, jika dakwah berhasil memancing respon masyarakat berupa tindakan gitu. Itu mungkin kayak yang apa ya, kayak dengan bertanya, mungkin ketika dia paham, ketika kan biasanya dalam suatu dakwah itu kadang acara gitu ya, kajian gitu ya, itu biasanya ada sesi tanya jawab ya. Jadi kadang ada tuh masyarakat dari mat'unya yang kemudian merespon apa yang disampaikan si dai dengan bertanya gitu. Seorang dai harus memiliki kriteria kepribadian yang dipandang positif oleh ajaran agama Islam dan masyarakat. Nah, sifat-sifatnya seperti beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ahli tobat, ahli ibadah, amanah, sidik, bersyukur, ikhlas, tulus, tawadu gitu ya. Sifat-sifat yang baik gitu ya tentunya harus dimiliki oleh seorang dai. Nah, dalam dunia dakwah, pengembangan sumber daya dai ini lebihnya harus ditekankan pada pengembangan aspek mental dan spiritual dan emosi serta psikomotorik manusia untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, citra ideal sumber daya manusia muslim ini adalah kemampuannya dalam menguasakan ilmu dan teknologi yang diimbangi dengan kekuatan keimanan dengan identifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada ciri keagamaan, yang mana seorang dai ini sebagai kekuatan dan sumber daya manusia yang ideal ya, harus memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat dan konsisten tentunya, sehingga mampu mempengaruhi perilaku dan kultur hidupnya. Nah, ini tuh juga bisa dikaitkan dengan arti iman ya, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan perkataan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Tidak cukup hanya sampai taraf yakin saja atau pengakuan saja, tapi juga harus mencerminkan keyakinan tersebut yang sesuai dengan aturan normatif Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang dai ini juga harus memiliki sikap yang bertanggung jawab gitu ya dalam menjalankan tugas-tugasnya seorang dai gitu, dan harus mencerminkan akhlak yang baik dalam kehidupan bersosial masyarakatnya, sehingga mencerminkan sikap persaudaraan universal yang diikat oleh akidah. Dan yang paling penting, seorang dai ini harus memiliki kekuatan yang ilmiah, keterampilan dan manajemen yang baik.
kedua ada karakteristik ilmiah. Nah, ciri-ciri ilmiah seorang pendakwah ini harus ditandai dengan keterampilan yang baik di samping keahlian dan kemahirannya. Nah, hal ini nih berhubungan langsung dengan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh si dai gitu. Nah, yang mana untuk mencetak seorang pendai gitu ya, yang idaman, yang baik gitu ya, dalam sebuah lembaga dakwah nih kan perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang mampu untuk memaksimalkan kualitas sumber daya dari si pendakwah. Nah, yang mana seperti yang kita tahu ya, semakin baik, semakin tinggi pendidikannya gitu, pasti gitu ya, kualitas si pendakwah ini juga semakin baik juga gitu. Sehingga ketika dia menjalankan profesinya sebagai dai, dia akan benar-benar tanggung jawab, dia akan benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Oke, yang terakhir ya teman-teman, ini yang ketiga ya, ciri-ciri motivasi seorang pendakwah ini harus memiliki motivasi untuk maju dan produktif agar keterampilannya ini bisa bermanfaat. Karena apa ya, motivasi hidup tuh kadang tergantung pada kebutuhannya aja. Kadang lagi nggak ada di fase A gitu ya, berarti nggak lagi butuh motivasi tentang A gitu ya. Atau aku nih sekarang lagi ada di fase C gitu, berarti motivasi yang aku butuhkan adalah motivasi C gitu. Nah, di sini ada 5 hierarki kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori gitu ya. Yang pertama ada kebutuhan taraf dasar atau basic need nih, yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin gitu ya. Kemudian ada yang kedua ada meta need atau meta kebutuhan yang meliputi aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, dan kesatuan. Nah, tingkat produktivitas seseorang ini sangat dipengaruhi oleh intensitas dan keterampilan mereka dalam bekerja ya gitu. Oke teman-teman, ini materi aku sudah habis. Ini akan disambung sama teman aku, Mas Deva. Dia akan menyampaikan materi. Oke teman-teman, kita udah ada di penghujung materi ya gitu. Tapi jangan khawatir, masih ada satu materi lagi. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Deva gitu ya. Materinya adalah masyarakat dalam perspektif kelas. Oke, materi selanjutnya adalah masyarakat dalam perspektif kelas. Nah, masyarakat dapat dilihat melalui perspektif kelas yang membagi masyarakat berdasarkan status ekonomi, sosial, dan politik. Dalam Islam, konsep kelas diimbangi dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, yang pertama itu ada kelas ekonomi. Orang kaya diwajibkan membayar zakat dan dianjurkan untuk bersedekah. Nah, contohnya dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta orang-orang beriman. Nah, zakat adalah kewajiban dalam Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban materi, tapi juga memiliki dimensi spiritual. Surat At-Taubah ayat 103 ini menegaskan pentingnya zakat sebagai sarana untuk membersihkan harta dan jiwa, serta sebagai bentuk kepedulian sosial. Ayat ini juga mengajarkan tentang kekuatan doa dan hubungan timbal balik antara pemimpin dan umatnya. Dengan memahami dan mengamalkan ayat ini, umat Islam dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya yaitu untuk orang miskin memiliki hak atas bantuan dari orang kaya. Contohnya dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Penjelasan ayat tersebut yaitu surat Al-Ma'un mengajarkan bahwa agama yang benar adalah agama yang tidak hanya fokus pada ibadah ritual, tapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Orang yang mendustakan agama adalah mereka yang mengabaikan tanggung jawab sosial mereka, seperti merawat anak yatim dan membantu orang miskin. Dengan memahami dan mengamalkan pesan ini, umat Islam dapat
menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama. Selanjutnya ada kelas politik. Nah, pemimpin dianggap sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Contohnya prinsip syura atau musyawarah dalam surat Asy-Syura ayat 38. Musyawarah mendorong keterbukaan dan pertukaran ide, sehingga keputusan yang diambil lebih bijaksana dan matang, karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Prinsip syura sering dianggap sebagai dasar demokrasi dalam Islam, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Prinsip syura dalam surat Asy-Syura ayat 38 ini menegaskan pentingnya kolaborasi, kebersamaan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Ia mencerminkan nilai-nilai Islam yang inklusif dan menghargai partisipasi masyarakat, serta menjadi fondasi bagi tata kelola yang baik dan berkeadilan. Selanjutnya ada kelas sosial. Nah, Islam menolak diskriminasi berdasarkan ras, suku ataupun status sosial. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa atau harta kalian, tetapi kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa nilai manusia di hadapan Allah ditentukan oleh kualitas hati dan amal perbuatannya, bukan oleh penampilan, fisik atau kekayaan materi. Dengan memahami dan mengamalkan pesan ini, kita dapat hidup dengan lebih ikhlas, rendah hati, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai di sisi Allah. Selanjutnya yaitu ada keadilan sosial. Nah, Islam menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan kekayaan. Contohnya yaitu larangan riba atau bunga dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan kewajiban zakat. Surat Al-Baqarah ayat 275 ini menegaskan larangan keras terhadap riba dan menjelaskan betapa buruknya dampak riba, baik secara spiritual maupun sosial. Ya, ayat ini juga mengajarkan bahwa pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi dan memberikan kesempatan bagi orang yang bertaubat dari riba. Dengan memahami mengamalkan pesan ayat ini, umat Islam dapat membangun sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.